Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Audita Septira Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, aku mau meresensi salah satu buku yang sudah aku baca. Judulnya adalah The Alpha Girls. The Alpha Girls ini diterbitkan oleh Gagas Media dan nama penulisnya adalah Henry Manampiring. Jumlah halaman yang ada di buku ini adalah 260 halaman dengan panjang 19 cm dan lebar 13 cm. Sebelum aku menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku ini menurut aku akan memperkenalkan dulu kepada teman-teman sekalian siapa sih Henry Manampiring atau penulis dari buku The Alpha Girls. Jadi Henry Manampiring atau yang dikenal sebagai Om Piring, ia sempat memprotes sebutan ini sebenarnya, tapi pada akhirnya ia pasrah. Ia adalah seorang sarjana ekonomi akuntansi dari Universitas Pajajaran. Dia mengambil karir yang tidak ada hubungannya dengan akuntansi, yaitu sebagai strategic planner di dunia advertising. Saat ini, ia telah menerbitkan beberapa buku non-fiksi, contohnya seperti Cinta Tidak Harus Mati dan 7 Kebiasaan Orang Yang Nyebelin Banget pada tahun 2018. Nah, Henry juga mengeluarkan salah satu buku yang cukup terkenal di kalangan anak muda tentunya, yaitu buku Filosofi Teras yang kemudian mendapatkan penghargaan Book of the Year di Indonesia Book Fair 2019. Saat ini, dia telah menikah dengan seorang alpha female yang membenci pisang dan durian, dan tentu saja dia sebagai suami harus mengalah. Nah, teman-teman sekalian, The Alpha Girls ini berisi tentang panduan pengembangan diri untuk perempuan muda agar menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan cerdas dalam menjalani kehidupan. Ditulis dengan gaya bahasa yang ringan serta komunikatif sehingga mempermudah pembaca untuk memahami apa saja sebenarnya yang dibicarakan oleh penulis di dalam buku ini. Buku ini terdiri dari 9 bab yang masing-masing bab mengupas sisi kehidupan perempuan yang perlu dikembangkan sehingga kita bisa menjadi seorang alpha girl. Di beberapa bab penting itu membahas tentang bagaimana cara siswa menjadi siswa yang berprestasi, sahabat yang suportif, kekasih yang tidak tergantung, juga bagaimana cara membentuk karir dan masa depan yang cerah. Setiap bab ditutup dengan poin ringkasan yang disebut alpha learning, serta dilengkapi dengan berbagai reflektif seperti question of the day dan alpha exercise yang mendorong pembaca berpikir lebih dalam tentang siapa dirinya. Kelebihan yang ada di buku ini salah satunya yaitu terletak pada struktur dan penyajiannya yang sangat rapi. Henry membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian-bagian pendek dengan ilustrasi sederhana dan bahasa yang mudah dipahami. Gaya tulisannya juga tidak menggurui, melainkan bersahabat dan lebih realistis. Kelebihan selanjutnya menurut aku yaitu adalah pendekatannya yang positif dan membumi. Misalnya, dalam pembahasan tentang cinta, Henry mengingatkan pembaca bahwa perempuan tidak seharusnya menggantungkan kebahagiaannya pada pria, melainkan perlu mengenal dan mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Buku ini juga menarik karena ditulis oleh laki-laki, namun memiliki sudut pandang yang empatik terhadap perempuan. Henry tidak mencoba menjadi pahlawan feminis, tapi menawarkan perspektif yang mendukung pemberdayaan perempuan dari kacamata pria yang peduli. Nah, meskipun memiliki banyak kelebihan, buku ini pun juga tidak luput dari beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya yaitu beberapa pembaca yang sudah terbiasa membaca buku pengembangan diri mungkin merasa isi buku ini terlalu umum dan kurang mendalam. Topik-topiknya memang relevan, tetapi bahasanya lebih cocok untuk pemula yang baru mengenal konsep-konsep seperti batasan diri, pengelolaan emosi, dan manajemen hubungan. Selain itu, aspek visual buku juga mendapat kritik karena ukuran huruf dan spasi yang terlalu rapat sehingga membuat pembaca itu menjadi lelah jika membaca dalam waktu jangka lama. Nah, tapi aku sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang tertarik untuk membaca. Mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di resensi selanjutnya.